Energi listrik memiliki peran penting dalam kehidupan manusia untuk melakukan berbagai aktivitas. Akan tetapi pada tahun 2019, Kementerian SDM mencatat terdapat 2.500 desa di area 3T yang belum dialiri listrik dan termasuk dalam kategori remote area akses listrik. Data menunjukkan sebanyak 2.376 desa belum dialiri listrik khususnya di Pulau Papua. Ya, listrik di sini itu kita dulu itu belajar menggunakan bliter, apalagi anak teman-teman semua yang di kampung sini mau sekolah itu biasa kita semua belajar menggunakan bliter. Jadi pagi itu listrik di kita punya tempat ini langsung mati sampai jam 6, baru langsung jam 6 menyala sampai pagi. Minimnya ketersediaan bahan bakar solar dan diesel di wilayah 3T menjadi kendala utama pembangkit listrik dalam memenuhi kebutuhan. Untuk pembangkit listrik tenaga surya dipengaruhi oleh intermitansi energi akibat faktor cuaca, sedangkan mikrohidro dipengaruhi oleh debit aliran air pada musim hujan dan kemarau, sehingga dibutuhkan alternatif lain yang lebih efisien. Di sisi lain, Manokwari Selatan memiliki hutan lindung seluas 72.000 hektar dan hutan produksi seluas 57.000 hektar. Terdapat pula area perkebunan dan sawah pertanian. Hal ini merupakan potensi yang besar sebagai sumber energi biomasa untuk pembangkit listrik. Bivolt hadir sebagai smart microgrid power plant yang menggunakan teknologi organic Rankine cycle untuk menghasilkan listrik berbahan bakar biomasa serta dilengkapi dengan carbon capture system. Kawasan Bivolt terdiri dari beberapa bagian, yaitu Biomass Storage, ORC Power Plant, Smart Control and Monitoring Room, dan Office Center. Biomass Storage merupakan prasarana pengumpulan material organik seperti kayu-kayuan, batok kelapa, dedaunan kering, jerami, serta sampah pertanian yang dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Biomasa akan dilakukan penyeragaman ukuran melalui mesin wood chipper yang selanjutnya dikeringkan dengan bed dryer yang memanfaatkan panas buang tungku ORC. Biomasa kering dialirkan menggunakan konveyor dan elevator untuk masuk ke ORC Power Plant dan masuk ke tungku pembakaran. Panas yang dihasilkan kemudian digunakan untuk mengubah fase fluida kerja dari cair ke uap pada bagian heat exchanger. Fluida kerja dalam fase uap yang bertekanan tinggi akan mengalir dan menggerakkan turbin expander sehingga generator menghasilkan listrik arus bolak-balik. Fluida kerja yang telah memutar turbin kemudian dialirkan ke bagian kondenser untuk diturunkan suhunya dan terjadi perubahan fase dari gas menjadi cairan. Fluida cair kembali dipompakan ke bagian heat exchanger agar kembali diuapkan. Demikian siklus dari pembangkit listrik ORC berjalan. Teknologi carbon capture system disematkan pada proses tungku gasifikasi biomasa untuk menghasilkan panas yang optimal bagi ORC, serta rendah emisi karbon dioksida ke lingkungan. Di mana pembakaran dirancang untuk memecah kembali molekul karbon dioksida menjadi karbon monoksida melalui advanced gasification system yang dapat dibakar kembali menjadi energi panas. Abu dan partikulat hasil pembakaran ditampung dalam air storage yang dapat dimanfaatkan sebagai pengaya unsur hara pada lahan pertanian dan perkebunan. Pada bagian Smart Control and Monitoring Room, sistem cerdas berbasis IoT dapat mengatur penyesuaian antara kebutuhan beban pelanggan, kebutuhan masukan biomasa, dan daya listrik yang dibangkitkan. Bivolt dirancang untuk dapat membangkitkan listrik hingga 2 MW yang memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga, industri kecil, fasilitas umum, dan pemerintahan pada wilayah 3T. Gagasan konstruktif Bivolt sangat potensial untuk dikembangkan di wilayah 3T seperti Manokwari Selatan, Papua dengan potensi alam dan hutan yang melimpah. Implementasi Bivolt sebagai bauran energi terbarukan menuju Indonesia Net Zero Emission telah sesuai dengan pembangunan SDGs Poin ke-7 sebagai sumber energi bersih dan terjangkau. Selain itu, inovasi Bivolt dapat meningkatkan rasio elektrifikasi nasional khususnya pada desa-desa di daerah 3T. Implementasi ini jika diterapkan dengan tepat dapat mewujudkan Indonesia berdikari energi 2030.